Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Bersama saya Jonathan Tambunan dari kelas 12-6. Saya ingin menjelaskan apa itu desa dan kota. Desa adalah wilayah administratif yang biasanya terletak di daerah perdesaan. Di Indonesia, desa merupakan unit pemerintah terkecil yang memiliki pemerintah tersendiri, yaitu pemerintah desa. Kota adalah wilayah administratif yang biasanya memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dan infrastruktur yang lebih kompleks dibanding dengan desa. Kota memiliki pemerintahan kota yang mengelola administratif pelayanan publik di wilayah tersebut. Perbedaan utama antara desa dan kota terletak pada tingkat urbanisasi, kepadatan penduduk, struktur ekonomi, dan jenis infrastruktur yang tersedia. Selanjutnya, di sini ada dampak negatif dan positif dari desa. Kita lihat dari dampak positifnya dulu. Dilihat dari peningkatan ekonomi, produk pertanian dan kerajinan dari desa dapat dijual di kota, memberikan pendapatan tambahan bagi penduduk desa. Yang kedua, dilihat dari pertukaran penduduk atau pertukaran pengetahuan dan teknologi. Transfer teknologi dan pengetahuan dari kota ke desa dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian serta industri rumah tangga di desa. Dan dampak negatif dari desa adalah yang pertama, urbanisasi penduduk desa. Banyak penduduk desa, terutama generasi muda, pindah ke kota untuk mencari pekerjaan dan pendidikan, menyebabkan desa kekurangan tenaga kerja dan penurunan populasi. Yang kedua, ketimpangan ekonomi dan sosial. Ketimpangan antara desa dan kota bisa semakin besar dengan desa tertinggal dalam hal pembangunan dan kemakmuran. Nah, tadi itu dampak negatif dan positif dari desa. Sekarang kita fokus kepada dampak negatif dan dampak positif dari kota. Kita lihat dari dampak positif dari kota. Yang pertama, dilihat dari peningkatan ekonominya. Kota mendapatkan pasokan bahan pangan dan bahan mentah yang stabil dari desa. Dan yang kedua, dilihat dari akses terhadap layanan. Tenaga kerja dari desa seringkali mengisi kebutuhan pekerjaan di kota, terutama di sektor yang memerlukan tenaga kerja manual. Dan dampak negatifnya dilihat dari urbanisasi penduduk desa. Kota menjadi padat dan penuh sesak dengan pendatang baru yang bisa menyebabkan masalah perumahan dan peningkatan kriminalitas. Yang kedua, ketimpangan ekonomi dan sosial. Kota menghadapi masalah sosial dengan adanya kesenjangan antara penduduk asli kota dan pendatang dari desa. Sekarang kita akan menganalisis suatu gambar yang ada di samping saya ini. Yang pertama, ini adalah contoh gambar mengenai fasilitas pendidikan di desa yang kurang memadai. Fasilitas sekolah yang kurang memadai. Kalian lihat gambar yang di samping ini. Ini adalah gambar sekolah di desa terpencil di sebagian desa yang sulit diakses, di mana fasilitas seperti meja, ventilasi, dan atap bolong membuat sebagian murid merasa terganggu. Hal itu membuat motivasi belajar yang menurun, kualitas pembelajaran rendah, dan lain-lain. Selanjutnya, di sini ada gambar contoh mengenai pengangguran. Mari kita lihat gambar di samping ini. Ini bisa kita simpulkan banyaknya pengangguran disebabkan oleh minimnya lapangan pekerjaan. Hal tersebut membuat krisis ekonomi dari penduduk sekitar dan membuat maraknya kriminalitas yang merajalela. Nah, gimana pembahasan materi kita yang tadi? Seru kan? Jadi, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi kita pada hari ini tentang desa dan kota. Salam geografi,
Sari Bumi.